Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman RM Book dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Arif Darmawan Hasibuan. Kembali lagi menyapa teman-teman dalam RM Book Talk edisi ke-7. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang kece, yang tentunya telah kita nanti ya. Nanti akan bergabung bersama kita. Kita pada edisi RM Book Talk pada 18 September 2020 ini mengangkat tema narasi politik anak muda. Nah, nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya narasi apa yang harus dibangun ya oleh anak-anak muda dalam konteks politik. Nanti kita akan terhubung sembari menunggu narasumber kita, seorang pengusaha, seorang anak muda inspirasional ya tentunya, seorang penulis, wartawan, sastrawan, penyair ya, semua lah pokoknya disabet sama beliau. Nah, nanti kita akan bincang-bincang santai dengan beliau. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, nanti akan kita saksikan nanti bersama-sama begitu beliau sudah bergabung. Nanti kita akan di-upload ya di YouTube kami, dan juga nanti akan dipublish di website kami rmbook.id. Nah, teman-teman silakan yang ingin ada hadiah menarik bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terbaik ya kepada narasumber kita. Karena itu pantengin terus RM Book Talk kali ini, dan hadiah yang akan teman-teman dapatkan cukup menarik berupa paket buku terbaru, pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman yang akan kita tanya nantinya kepada narasumber kita. Nah, ini tadi katanya beliau masih ada tamu. Nanti silakan diketik saja di kolom komentar, nanti akan kita sapa teman-teman. Nah, jadi suatu kantor berita yang cukup nasional, dan alhamdulillah ini sudah bergabung ini Bang Fat ini. Beliau narasumber kita bergabung ya. Oke, Bang. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini makin fresh, makin segar aja nih Pak Direktur ini. Enggak juga, karena habis Jumatan jadi fresh. Iya, justru itu saya lihat, wah ini kayaknya selain pengusaha, selain penulis, selain politisi juga ini merangkap jadi ustadz juga ini Bang Fat ini. Enggak juga, kan? Karena tadi Bang, doa ya, kekuatan doa ya. Doa. Enggak, inilah. Doa itu password. Nantilah itu di kesempatan lain kita diskusikan. Siap, sabar. Nah, ini kita langsung aja nih. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih nih enaknya saya manggil Bang aja deh. Ini soalnya Bang Fat DP ini senior saya ini. Jadi ini 7 ini hari ini mengangkat tema yang tentunya Abang concern di situ, narasi politik anak muda begitu, Bang. Bang, tapi sebelum ke sana ada pertanyaan, biasanya kan orang Abang menyebutkan 3 identitas di situ. Yang pertama sebagai arsitek gagasan, yang kedua sebagai promotor kebaikan,
kebaikan dan pencerita kehidupan. Apa sebenarnya yang ingin Abang sampaikan itu, Bang? Dari 3 identitas ini, seorang Papa Depi gitu. Ya nggak ada sebenarnya, karena bingung aja mau menulis apa gitu. Karena dari dulu saya selalu bingung memperkenalkan diri sebagai apa gitu ya. Saya nggak suka saya lakukan. Kalau disebut arsitek gagasan ya biar keren aja sebenarnya. Jadi saya suka sama apa ya? Saya percaya bahwa gagasan itu selalu jadi sesuatu yang penting gitu ya dalam setiap dalam setiap momentum sejarah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kayaknya seru kalau kita bisa ikut mengarsitek, nggak bisa sendiri ya, mengajak orang berkolaborasi. Dan pencerita ya biar diceritain aja gitu aja lah sebenarnya. Nggak ribet-ribet amat. Nggak ribet amat ya, memang gitu orang-orang. Sebenarnya Bang, kami kalau nongkrong di ini kan kita sering juga menceritakan tentang sosok Pak Depi. Kalau di tongkrongan itu konsultan kah, politisi kah, penulis, itu apa sebenarnya gitu loh Bang, identitasnya itu loh. Ya itu jadi nggak bisa dikategorisasi. Semakin kita bisa dikategorisasi, berarti kita ini makhluk yang generik gitu ya, dan umum gitu, bisa dikategorikan. Saya pengen nggak bisa dikategorisasi. Anak saya sendiri, Kaki, itu suatu ketika pernah nanya, "Papi ini sebenarnya kerjanya apa sih?" Karena kan biasanya kalau anak-anak di sekolah ditanya ya sama gurunya, ayahnya kerja apa atau papanya kerja apa. Suatu kali Kaki juga ditanya, "Kaki, Papi kerja apa yang dia rasakan aja." Nah terus ketika dia pulang dia nanya, "Papi itu sebenarnya kerjanya apa sih?" Ya saya juga nggak bisa jawab. Menarik. Nggak bisa jawab ya sampai detik ini ya. Nggak bisa jawab. Ya akhirnya itu karena harus mempermudah orang ya, pada saat harus jadi penulis, jadi konsultan. Ya kita kan sebenarnya bisa jadi apa aja ya. Kita ini nggak mungkin hanya punya satu identitas, pasti punya banyak identitas lain. Menarik ya. Hanya masalahnya kalau banyak identitas kita kuat gitu ya, kita memang harus memilih. Cuman ya boleh juga dong untuk nggak milih gitu. Nggak milih juga adalah sebuah pilihan gitu. Iya, menarik. Oke. Tipnya Bang Far itu, beliau tidak mau dikategorisasi. Jadi apa saja, dinamis saja ya Bang ya. Bebas aja, kita bisa jadi apapun. Iya, jadi kalau gimana? Iya. Ya kalau ada konsep namanya multiple identities. Kadang-kadang kita ini nggak merayakan identitas yang beragam itu gitu ya. Kan kalau di rumah ketemu istri kita adalah suami, ketemu anak kita adalah ayah, ketemu orang tua kita adalah anak. Jadi pengusaha gitu. Ya kita bisa jadi apa aja sebenarnya. Dan kita bisa relevan dengan orang dalam identitas tertentu. Misalnya kita beda nih, misalnya kita nggak punya relevansi sebagai, katakanlah sebagai ya misalnya rekan kerja, kita nggak punya, kita nggak ketemu identitas kita yang itu karena kita nggak bekerja di tempat yang sama. Tapi misalnya organisasi kita relevansinya di situ. Kita nggak ketemu sebagai misalnya sebagai sama-sama orang Tangsel, nggak ketemu, tapi ketemu sebagai sama-sama penyuka martabak telur misalnya. Nyung Tangsel ini belum saya masuk ke sana, udah nyung Tangsel ini. Ya karena ini lagi di Tangsel ini. Oh iya. Ya kita sama Bang. Saya juga KTP Tangsel,
berdomisili di Tangsel. Termasuk saya itu satu di antara sekian banyak anak muda yang akhirnya kecewa. Akhirnya seorang Papa Devi itu gagal, bukan gagal sih, tertunda menjadi calon wali kota. Ya, ya gagal. Nggak apa-apa juga kita gagal. Itu Iya, iya. Tapi itu bagian jadi gimana? di situ ikut pilkada. Kalau dia menang bisa bikin success story, kalau dia kalah bisa bikin novel, sebuah novel yang inspirasi. Iya. Menarik itu, menarik. Iya. Mulai buka pintunya ini. Sebenarnya Bang, pertama kali akhirnya Bang tertarik dengan dunia politik itu kapan sih Bang? Sama dunia politik udah lama ya. Jadi ya everything is political. Sebenarnya nggak ada yang bukan politik ya. Waktu kita berpolitik, waktu kecil berpolitik, kalau minta uangnya ke mama kan melakukan power play gitu ya, permainan kekuasaan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya lama-lama saya menyadari bahwa ya kita ini bagaimanapun adalah makhluk politik gitu ya, yang harus berhadapan dengan kekuasaan, dengan tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik itu. Nah, saya makin tertarik ketika berorganisasi di bangku aliyah, di bangku SMA. Kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya ngambil HI, S2 juga HI, kerja jadi peneliti di bidang politik. Jadi sebenarnya secara track justru nggak pernah jauh dari dunia politik gitu ya. Saya pembelajar politik. Nah kebetulan memang saya memutuskan untuk satu kaki masuk ke dalam dunia politik praktis sekitar tahun 2000. Di LIPI juga riset saya tentang politik gitu ya. Nah kemudian saya punya satu kesempatan untuk satu kaki ya sebelah lah, belum semuanya ya, masuk ke dalam dunia politik praktis, jadi konsultan. Saya ikut dalam politik besar di Indonesia, dan saya kalau sampai tahun 2019 kemarin berarti kurang lebih bergaul itu sudah sekitar 6 tahunan, 6-7 tahun lah. Dan saya belajar banyak hal gitu dari peristiwa-peristiwa itu. Dan ternyata saya menikmatinya gitu, dengan semua yang saya punya, ketertarikan saya pada dunia yang penting gitu ya dalam dunia politik. Apalagi sekarang politik jadi makin relevan dengan kita, dengan anak muda, dengan dunia digital dan lain sebagainya. Sampai di satu titik saya jadi punya peran tersendiri lah, dan itu yang keahlian di bidang itu. Akhir saya direkrut oleh kantor staf presiden untuk mengisi posisi itu juga. Nah, sehingga saya merasa bahwa ya saya gitu ya, saya menikmati peran sebagai salah satu aktor gitu di dunia politik. Tapi bagaimanapun perjalanan itu masih di belakang lain. Tidak tahu tapi tidak mencoba. Dan memang momen besar buat harus kita masuki gitu. Nah, akhirnya tahun 2019 saya bikin satu statement politik. Mohon maaf, Bang Fat, ini kayaknya jaringan ya Bang Fatnya ya, agak macet-macet di sini atau halo? Itu kali ya, bisa di live dulu, habis itu masuk lagi, bergabung lagi. Soalnya di sini macet ini ya,
nggak stabil kayaknya jaringannya. Halo, halo Bang. Ya, ya teman-teman mohon maaf ya, mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Nanti Bang Fat bergabung lagi ke kita. Silakan teman-teman ya. Nanti disiapkan pertanyaannya. Nanti tim kami akan memilih pertanyaan yang unggul. Nanti akan dapat eh, paket buku terbaru dari kami RM. Sembari menunggu bergabung kembalinya narasumber kita Bang Fatwa Depi, teman-teman semua boleh dari mana saja pelungan nih. Horas maju jua Kak. Ada Bang Fahmi Nurul. Oke Bang, siap. Ada siapa nih? Wah ini ada senior ini Mukhtar Sadiri nih. Siap. Oke, kita bergabung lagi. Dengan Bang Fatwa Depi ini tadi terpotong karena jaringannya ini agak. Oke Bang, siap. Halo, oke Bang, siap. Bisa kedengeran nggak ya? Iya kedengaran, cuman agak macet dia Bang. Oke. Asik. Oke tadi sampai mana Bang? Bisa dilanjutkan saja Bang? Iya, jadi ya akhirnya 2018, 2019 karena momentumnya tiba gitu ya buat anak muda. Bukan hanya saya kira banyak juga anak-anak muda lain yang terlibat gitu ya ke dalam politik secara lebih aktif gitu ya di era itu 2017 sampai 2018, 2019. Ya saya akhirnya harus memutuskan untuk membuat satu tanah ini untungnya pencerita ya. Nah, Sebagai pencerita saya merasa statement itu akan kuat kalau ada peristiwa. Jadi kita bisa aja, misalnya saya bisa aja mengumumkan di Facebook gitu ya, atau nulis gitu, terus menyatakan bahwa saya masuk ke dalam dunia politik gitu ya, atau saya memutuskan jadi politisi bisa, tapi juga gitu. Nah, saya merasa bahwa ini momentumnya juga akan pas gitu ya, dan akan besar kalau saya sekalian aja nyalon jadi calon wali kota gitu. Nah, jadi nyalon jadi calon wali kota itu adalah device yang saya pakai untuk mengumumkan bahwa Van masuk ke dalam dunia politik. Nah, dan itu uh, ya itu datang dengan insting gitu ya, dan dengan perhitungan yang cukup matang juga gitu. Jadi saya nggak baper sama sekali kalau misalnya sekarang gagal gitu ya, terus uh, nggak berlayar gitu ya. Karena saya mempersiapkan ini dengan persiapan yang saya ngerti sebuah political statement saya kira berhasil, dan banyak teman-teman yang akhirnya ngerti bahwa Van memang masuk ke dunia politik, sekarang sudah memutuskan jadi politisi. Nah, kemudian juga teknik kemunculan ya, kalau teman-teman belajar teater itu ada istilah teknik kemunculan. Timingnya itu. Nah, jadi kalau teknik kemunculannya pas, maka mungkin di berbagai tempat itu exercise aja gitu buat kita berpolitik, exercise demokrasi, dan ini penting untuk kita lakukan. Oke, halo. Ya. Oke. Ya, Bang, sebelum dilanjut, ini ada pertanyaan mungkin agak domestik lah ya, bahwa tadi kita ngikutin bangsa ini akhirnya sikap dan dari tenaga ahli di kantor staf presiden itu urusan domestik yang ingin kami tanyakan itu bagaimana menyampaikan hal yang memilih jalan terjal kepada keluarga,
pada isu terutama. Ya, saya udah menyiapkan lama ya sebenarnya. Saya ngerti bahwa untuk mas dan butuh persiapan yang matang gitu. Banyak aktor-aktor yang gagal masuk ke dalam dunia politik karena belum selesai dengan urusan domestik gitu ya, belum selesai dengan urusan dirinya sendiri, dengan urusan keluarga dan lain sebagainya. Nah, maka saya juga meskipun tertarik dari lama gitu ya, tertarik dari usia mahasiswa, dari usia SMA mahasiswa, saya memutuskan untuk mencari track yang lain gitu ya. Track yang saya ambil ini bukan track aktivis politik pada umumnya gitu. Kalau track aktivis politik pada umumnya ya dari kecil berorganisasi, ikut track itu, kemudian membangun patronase tanda dinda gitu ya. Model ini kalau diambil nggak cocok gitu buat saya. Saya nggak bisa membangun fondasi-fondasi ekonomi dulu gitu ya. Fondasi ekonomi yang padahal sebenarnya penting gitu ya untuk dimiliki oleh seorang aktor gitu untuk masuk ke dalam ruang yang penuh dengan resiko. Nah, maka saya dari awal menempuh jalur lain gitu ya. Saya nggak terlibat dalam organisasi yang struktur mengikuti karir strukturalnya gitu, nggak ada. Keterlibatan saya lebih ke ya saya ikut mengisi diskusi, saya ikut meramaikan hasanah intelektualnya itu aja gitu ya. Nah, tapi sambil meninggalkan ruang itu, saya membangun fondasi ekonomi saya sendiri gitu ya. Saya membuktikan bahwa nanti ketika saya masuk ke dalam ruang politik, paling tidak saya bisa bilang bahwa saya sudah selesai dengan urusan-urusan pribadi dan urusan-urusan domestik saya gitu. Nah, akhirnya ya, dan saya merasa bahwa sekarang saya mungkin belum bisa dikatakan berhasil secara ekonomi atau melimpah di ruang politik. Oke, menarik Bang Pak. Kemudian Bang, halo Bang? Ya, halo. Oke. Kemudian Bang, ini kan itu tadi ya, urusan domestik itu udah selesai bagi Bang Fat itu kan. Saya itu orang yang cukup mengikuti juga ini sosok Fat DP ini. Kemudian kelas menulis juga saya juga pernah beberapa kali ikut di ruang tengah itu. Jadi sebenarnya dari semua itu concern Abang itu anak muda Bang. Jadi seberapa apa maksudnya? Kenapa begitu concern sekali ya dengan anak muda ini Bang? Iya, ya saya percaya bahwa banyak momentum sejarah ini diciptakan dan menjadi 1908 gitu ya. Kemudian 1928, 1912, 1926. Semua momentum-momentum besar. 1908 Budi Utomo, 1912 Muhammadiyah, kemudian juga 1926 berdirinya Nahdlatul Ulama, 1945 proklamasi, 65, 80 sampai 98 reformasi, semua aktor-aktornya adalah anak muda gitu. Jadi satu milestone atau satu titik pijak buat mereka biar bisa melangkah dan melompat ke depan gitu. Nah, makanya aktor-aktor sejarah ini rata-rata anak muda. 1912 ketika Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu bukan Ahmad Dahlan yang kita lihat di fotonya udah tua gitu ya, tapi Ahmad Dahlan muda. 1926 ketika Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu bukan Kiai Hasyim Asy'ari setelah dan banyak hal. Kalau Soekarno nggak diculik anak-anak muda ke Rengas Dengklok gitu, juga nggak bakal proklamasi gitu. Jadi anak muda ini selalu jadi aktor penting dalam semua etapa sejarah. Gitu. Nah, saya merasa bahwa kita harus menyiapkan blok kesejarahan kita sendiri gitu. Kita harus menyiapkan
momentum sejarah kita sendiri gitu. Jadi kalau 98 tuh pernah menyiapkan itu, nah saya kira kita harus menyiapkan dong gitu, bukan gaya gaya masa lalu gitu. Kalau gaya masa lalu dibangun di kampus, dibangun di jalan-jalan lewat demonstrasi, artinya kita bukan anak muda yang mewarisi masa depan kalau hanya mengcopy paste sesuatu yang sama. Kita harus membangun membangun arsitektur kesejarahan kita sendiri gitu ya. Lewat apa ya? Lewat forum kayak gini, IG Live dan lain sebagainya. Inilah model yang berbeda gitu dari blok kesejarahan kita anak muda di era ini. Oke, oke, menarik Bang. Kemudian Bang, dalam konteks politik, ini anak muda kalau dikatakan partik menganggap dunia politik itu kan sebagai dunia kotor, masih bangsa menganggap sebagai dunia yang gaduh dan lain-lain. Itu bagaimana sebenarnya kita bisa menggeser paradigma seperti itu, Bang? Ya, kan sebenarnya segala sesuatu itu ditentukan oleh aktornya gitu. Jadi nature dari segala sesuatu sebenarnya nature dari segala sesuatu sebetulnya ya saya tidak mau mengatakan memerankan peran gitu di dalam battlefield atau di dalam battleground yang sedang dijalani gitu ya. Ya misalnya kalau kita lihat kenapa sih dunia profesional itu sangat menarik buat anak-anak muda ya, karena aktor-aktornya membawakannya dengan menarik gitu. Dan banyak hal juga ya, politik saya kira butuh aktor-aktor baru gitu hari ini. Yang kalau mereka bisa memainkan peran terjadi ya gagasan di dalamnya, maka terus hilang bahwa Halo? kita politik itu kotor gitu. Kayak ember yang dipenuhi sama lumpur lah gitu ya. Terus kita adalah air misalnya, atau kita adalah spons gitu. Ya masalahnya kalau kekuatan kita ini lebih kecil daripada volume atau kekuatan dari si ember kotor itu, maka kita di politik juga nggak bisa parsial, nggak bisa sendiri gitu. Dia harus jadi kekuatan kolektif. Masuk dia jadi warna yang jadi kan bisa misalnya kalau secara belum secara kuantitas dan secara kualitas jauh lebih besar, dia bisa gitu. Baik, Bang Fat, ini sepertinya jaringannya kurang bersahabat ini. Di sini nggak macet-macet ini, Bang. Mohon izin. Ya, gimana? Di saya nggak apa-apa, lancar-lancar aja. Ya, ini berarti di saya nih. Nih jaringannya nih. Tapi oke, masih dengar suara saya, Bang ya? Halo? Masih. Ya, masih. Oke, Bang. Masih. Tadi menarik yang Abang sampaikan ya soal bagaimana anak muda itu aktor-aktor politik itu. Jadi ini tema kita ini, Bang, sebenarnya saya ambil dari status Abang di postingan Abang di Instagram, foto bareng dengan Faldo Maldini, Bang. Nah, di situ Iya. Di situ Abang sebutkan kira-kira pokoknya Fatwa Devi dan Faldo Maldini adalah pengawal narasi politik anak muda, kira-kira begitulah.
Nah, sebenarnya Ya. narasi apa? Ya, narasi itu kan apa ya? Narasi itu bisa tunggal, bisa jamak. Kalau kita belajar teori tentang naratif gitu ya, ada small narrative, ada grand narrative. Nah, kalau kita mau mengubah kecil. Nah, saya adalah narasi kecil gitu dalam konteks politik anak muda ini. Kemudian juga Valdo, misalnya ketika kemarin saya cerita soal itu, Valdo adalah narasi kecil yang kemudian ada Gibran, ada banyak anak-anak muda lain misalnya yang terlibat dalam politik dengan di Trenggalek, ada banyak misalnya ada Fadli Ananda di Makassar. Nah, mereka semua punya narasinya sendiri-sendiri dan punya gaya masing-masing. Nah, kita semua tuh nggak bisa mengintervensi narasi satu sama lain gitu ya. Saya nggak bisa bilang ke Valdo, kamu jangan begini, tapi harus begitu. Karena dia punya cara membangunnya sendiri. Saya juga sama. Tapi yang bisa kita lakukan untuk jejaring dari narasi-narasi kecil itu untuk sama-sama membangun satu narasi yang lebih besar. Sebenarnya kita berpolitik ini arahnya kemana gitu? Apakah benar gitu seperti kata orang kita ini lagi nyari kerjaan? Padahal kan sebenarnya enggak juga gitu. Kita udah cukup punya banyak kerjaan gitu ya. Apakah benar kita ini mau mencari popularitas? Enggak juga. Banyak di antara kami yang sudah populer duluan gitu ya sebelum masuk ke dalam dunia politik gitu. Nah, jadi sebenarnya kita lagi membangun sinergi itu gitu ya. Jadi saya, Valdo, dan beberapa teman-teman lain tuh punya grup bareng gitu ya. Kita ketemu satu sama lain secara berkala, kita ngopi bareng. Sorry, Bapak, itu maksudnya grup khusus calon yang gagal atau gimana, Bang? Iya, kirain kayak kemarin kan abang postingan abang mau buat kumpulan calon-calon yang gagal gitu. Berarti termasuk ini, termasuk Giring Ganesa yang mau nyalonin jadi presiden itu juga bagian dari strategi itu gimana? Ya bisa jadi bagian dari strategi, adalah bagian dari strategi. Tapi semua orang boleh mengumumkan untuk jadi apapun, gitu kan, kita hidup di negara demokrasi. Gitu. Tapi saya nggak satu grup sama Giring sih, beda level. Dia kan calon presiden. Iya. Bang, tapi begini Bang, anak muda, aku sepakat itu karena yang terjadi saat ini seakan-akan semua tidak mengklaim milenial, mengklaim anak muda, sampai akhirnya anak muda ini semacam menjadi komoditi politik Bang. Itu gimana Bang? Apa yang ya itu bisa dia itu dia jauh sebelum apa yang sedang kita lakukan sekarang gitu, anak gitu, bahwa anak muda ini cenderung jadi pemandu sorak lah, jadi cheerleaders politik gitu, gimmick politik. Anak muda cuma diajakin misalnya sama partai politik atau sama tokoh-tokoh politik kalau urusan bikin konser misalnya, kalau urusan bikin media sosial, urusan bikin website gitu, sesuatu yang artifisial aja gitu, sesuatu signifikan gitu dalam politik. Nah, kita menyadari itu gitu. Padahal kalau ditanya apakah kita bisa ikut merancang gitu, kita punya gagasan apa untuk republik ini, ya kita punya banyak gagasan gitu. Nah, tapi kan kita ngobrol satu sama lain gimana caranya supaya kita mulai punya peran itu gitu. Kan kalau cuman cuman ngeluh-ngeluh doang di media sosial nggak akan jadi apa-apa juga. Oke, Bang. Ini ada pertanyaan, Bang. Ini kan kita membuka forum sekarang, forum tanya jawab. Ini pertanyaan dari teman-teman
yang masuk ke kami ini. Halo, Bang Fat? Kalau di saya nggak apa-apa sih, tapi di Iya. RM Book ini muter-muter terus dari tadi. Iya. Aduh, ini remuk ini kacau. Baik, Bang Pak. Ini Bang, langsung ini Bang, ada pertanyaan ini dari yang terpilih ini. Yang pertama dari Edrida Pulungan. Nah, Edrida ini kakak kita. Dia nanya nih, bagaimana implementasi narasi politik anak muda di masa depan yang akan datang? Gimana gimana? Ini pertanyaannya saya coba sematkan di sini. Tuh, bagaimana implementasi narasi politik anak muda di masa depan biar tertarik dan anak muda dari narasi itu anak muda tertarik masuk ke dunia politik gitu loh Bang. Halo, halo Bang. Halo Bang. Aduh, ini sorry nih Bang. Ini sepertinya jaringan ini nggak tahu. Mungkin di sini ya jaringannya kurang. Nanti bergabung lagi ya. Ini akan menjawab pertanyaan dari Kak Edrida Pulungan tentang narasi politik, ya apa implementasi narasi politik sehingga membuat anak muda tertarik dan akhirnya terjun masuk ke dunia politik. Nanti kita juga tanya-tanya lagi dan akan bacakan pertanyaan dari teman-teman semua sambil menunggu Bang masuk nanti dipilih oleh tim kami ya. Dan jangan lupa nanti pertanyaannya akan oke, bergabung kembali dengan Bang Fat. Nah, semoga jaringannya lebih baik. Mungkin Kanda, mohon maaf ini jaringannya ini Kanda. Mohon maaf. Siap. Ini pertanyaan ulang dari Edrida Hubungan itu Bang. Ya, jadi ya sebenarnya implementasinya bisa banyak ya. Yang penting adalah punya apain gitu dalam politik ini. Nah, saya sering mengatakan bahwa kita ini butuh membangun apa yang disebut sebagai blok sejarah ya, atau historical block. Jadi blok sejarahan ini konon terbangun dari 3 kelompok yang harus bersatu. Pertama adalah intellectuals, kaum intelektual. Siapa kaum intelektual? Kemudian juga mungkin desainer atau siapapun gitu yang senjata utamanya adalah gagasan. Nah, kalau kita udah sadar untuk membangun blok sejarah ini, nggak ada pertanyaannya kok penulis masuk politik, kok musisi masuk politik. Ya, karena memang mereka adalah aktor yang menggunakan gagasan sebagai ruang, sebagai alat perjuangan mereka. Pertama itu the intellectual, sama derajatnya seperti akademisi, seperti profesor, peneliti, dan lain sebagainya. Yang punya gelar, mereka yang dari kampus gitu, mereka yang ya terlihat seperti intelektual. Kita belum pada kesadaran untuk melihat bahwa musisi itu intelektual. Yang kelompok kedua yang diperlukan juga adalah the entrepreneur, mereka yang bekerja di ruang-ruang modal, pengusaha, kemudian juga dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah the activist, mereka yang bekerja di ruang-ruang politik, di ruang-ruang aktivisme gitu. Nah, kalau 3 kelompok ini bersatu, maka akan terbentuk blok sejarah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama tuh harus punya frekuensi imajinasi yang sama. Jadi kesadaran anak muda ini mau bergerak kemana? Jangan-jangan sebagian itu merasa
optimis tentang Indonesia masa depan, tapi sebagian yang lain merasa pesimis. Nah, itu berarti Yes. belum ada di halaman yang sama tentang Indonesia. Nah, satu, kita Menarik. harus memperjuangkan kita ada di frekuensi imajinasi yang sama. Nah, kalau udah sama, kita bangun kolaborasi, ketemu satu sama lain, sering ngobrol, nggak ada pemisahan ruang-ruang gitu ya. Nggak asik lagi nih kalau sekarang kelompok aktivis itu cuma nongkrongnya sama aktivis doang gitu. Berarti mainnya kurang jauh gitu. Kalau Iya, ditanya iya, iya. temennya siapa, temennya cuma aktivis doang ya. Berarti nggak punya kesadaran membangun blok historis gitu. Karena blok, nah, jadi itulah yang harus dilakukan. Caranya apa ya? Caranya bekerja di sektor masing-masing, tapi kita punya kesadaran untuk berkolaborasi dan menuju satu tempat yang sama. Oke, menarik. Bang Fat, lo Bang, Iya, anak muda yang masuk ke dunia politik harus berpartai, Bang. Kalau misalnya harus, seberapa seberapa penting sebenarnya berpartai itu bagi? ya pertama politik mencapai kekuasaan. Ada politik yang elektoral dan ada politik yang non elektoral. Ya, politik yang non elektoral itu tadi yang saya ceritakan tentang membangun blok sejarah, Oke. tentang apa impian bersama membangun Indonesia gitu ya, tentang bagaimana kita menegosiasikan kepentingan kelompok muda sama generasi politik elektoral. Nah, sementara kita punya momen-momen politik yang mengharuskan politik itu kita pandang sebagai satu satu peristiwa elektoral juga gitu. Misalnya pilkada gitu, pemilihan eksekutif, pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat politik sebagai sebuah peristiwa elektoral, instrumen yang dibutuhkan adalah partai politik. Nah, maka partai politik menjadi penting gitu, karena kita percaya pada demokrasi. Dan instrumen demokrasi adalah partai politik. Nggak bisa kita mengatakan bahwa kita percaya demokrasi, tapi nggak mau punya partai. Ya nggak bisa. Nggak bisa kita mengatakan bahwa saya mau berpolitik, masuk ke elektoral, tapi nggak suka partai. Ya ada instrumen lain, misalnya lewat jalur independen dan lain sebagainya. Jadi ini bukan persoalan penting atau tidak gitu, tapi persoalan cara bermain gitu. Kan gini, kalau misalnya kita mau juara Piala Dunia sepak bola, ya kita harus jadi klub bola gitu ya. Ya kita harus jadi negara yang mainnya dan lain sebagainya. Kita nggak bisa gitu. Kita punyanya tim basket tapi pengen juara satu Piala Dunia sepak bola, ya nggak bisa, nggak match gitu rules of the game. Menarik, Bang. Berarti ini yang kemudian menjadikan Abang menyebut depan layar dan akhirnya menjadi direktur Amanat Institute dan ada bisik-bisik itu Fatwa itu udah jadi kader kepannya, kira-kira begitu. Betul itu Bang? Iya, iya betul. Oke. Kenapa akhirnya melakukan PAN, Bang? Ya menarik aja. Iya. Simple. Karena kongresnya berantem ya. Aduh. Iya. Kalau kongresnya ditunjuk-tunjuk aja sih, ini jadi ini sih, itu jadi itu, berarti tidak demokratis. Itu ruang yang tidak menarik untuk dimasuki anak muda. Nah, karena PAN ini demokratis, ditunjukkan dengan ada dinamika di dalam partai politiknya, ada naik turun, ada berbagai macam hal, maka ini ruang yang sangat baik gitu untuk menyemai demokrasi gitu, dan ikut terlibat, ikut berkompetisi di dalamnya. Dan PAN juga punya sejarah, dia adalah partai yang digerakkan oleh gagasan gitu, maka akan punya battlefield gitu yang demokratis juga. Kan sangat anak muda banget kok nggak masuk ke PSI, Bang. Ya, saya belum pernah melihat kongresnya. Oh jadi iya. Jangan tidak ditentukan secara demokratis gitu ya. Oke, siap. Mantap.
Oke, sekarang kenapa Bang? Apa sebenarnya tujuan visi misi Abang dari Amanat Institute? Di Amanat Institute ini jadi common room buat anak-anak muda untuk masuk ke dalam dunia politik gitu ya. Karena kan kita tahu nature-nya anak muda nggak elektoral. Dan kita juga sadar bahwa ada ruang politik yang lebih besar tadi yang disebut sebagai politics dengan S gitu ya, politik yang everything is political tadi gitu. Nah, kita belajar bahwa ternyata kita bersuara tentang MRT itu juga politik. Oh, ternyata kita berusaha memperjuangkan hak-hak kita di kantor itu juga politik. Nah, kita di Amanat Institute sedang mengkampanyekan itu gitu, bahwa politik itu sebuah jalan gitu yang inevitable gitu buat kita yang hidup di alam demokrasi seperti ini gitu. Nah, maka kita sediakan common room-nya. Di situ kita bisa belajar politik gitu ya, kita bisa IG live bareng, bisa main podcast dan memahami dengan benar gitu apa itu politik. Kalau tertarik untuk masuk ke dalam konteks politik yang elektoral tadi, ya silahkan gitu ya. Amanat Institute ya punya channel linknya kepada partai politik tertentu. Kalau tertarik silahkan masuk. Tapi kalau tertarik ke yang lain silahkan gitu. Selama Anda bisa memberikan argumen yang lebih baik daripada apa yang kita. Oh, bisa dong. Ini juga kan lagi kolaborasi. Iya, 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 siap. Duh. Oke Bang, ini Bang ada pertanyaan menarik. Pertanyaannya umum sebenarnya dan normatif sekali ya, sering ditanyakan dan bahkan Abang juga suatu momen pernah menanyakan itu ke orang saat Abang menjadi host. Amin Rais. Mengapa? Ya karena dia pendiri PAN gitu. Nggak banyak lah sosok idola gitu ya. Tergantung tadi lagi jadi apa. Lagi jadi penulis, lagi jadi politisi, lagi jadi apa gitu. Tapi ya Amin Rais pada masanya itu menginspirasi kita semua gitu. Amin Rais yang 98 version gitu ya. Jadi ya, boleh jadi saya Bang, soalnya menunjukkan bahwa kita hidup di alam demokrasi yang benar gitu. iya, 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 iya. Oke Bang, kemudian apa tips sukses seorang Fapa Depi? Tipsnya apa ya? Ya bergerak aja terus. Kalau bisa berlari kalau tidak bisa berlari berjalan, kalau tidak bisa berjalan melangkah, kalau tidak bisa melangkah nulis, ya setidaknya mengutuk ketidakadilan dan kezaliman. Jadi terus bergerak. Oke, oke Bang. Ini aku masih penasaran tadi, ingin ku coba. Patron Abang di penulis, patron Abang di politisi siapa? Satu, kalau di dunia menulis saya banyak belajar dari M. Hairun Najib. Jadi saya suka sejak kecil saya membaca banyak pikiran-pikiran M. Hairun Najib. Kalau di politik ya banyak ya. Saya nggak mau menyebutkan yang masih hidup gitu karena yang udah meninggal siapa ya? Udah meninggal. Jadi kan kalau kita ya Sohok gitu lah. Oh, mantap. Atau Wahib lah. Dua-duanya tidak berpartai politik. Jadi Sohoki dan Ahmad tidak punya partai politik. Yeah. Oke, siap Bang. Jadi, oh ya, dari yang Abang lakukan, beberapa kali mengikuti kegiatan Abang di ruang tengah itu, akhirnya saya yang S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia tertarik. Akhirnya sekarang S2 ini politik ini. Kita sama baik tertarik politik. Nah itulah serunya demokrasi. Betul, keren, keren, keren.
Oke. Oke, Bang. Terakhir, silakan closing statement. Closing statementnya, saya dan teman-teman lainnya lagi bangun gerbong Siap. politik anak muda gitu. Jadi gerbong ini jauh lebih besar. Gerbong ini bukan kelas-kelas, ini gerbong besar. Gerbong besar ini semua orang boleh masuk, partai politik apapun, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Tapi gerbong ini harus menuju satu tempat yang sama. Nah, jadi terakhir sih saya ingin mengajak teman-teman muda gitu ya yang melihat live ini untuk memberikan kritik, penting untuk memberikan ya kritik atau masukan gitu yang bisa kita berikan kepada kekuasaan, kepada apapun yang kita lihat hari ini dalam politik. Tapi juga kita harus membangun kekuatan kita sendiri. Kita harus membangun kekuatan kita di untuk masa depan. Karena kalau kita nggak menyiapkan itu ya nggak akan jadi apa-apa juga. Jadi silakan yang mau bergabungnya, tapi kita sedang membangun kesadaran itu. Oke. Oke, good. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita, Bang Fatpa Depi. Semoga sukses selalu, Bang, sehat selalu, dan apa-apa yang Abang harapkan, cita-citakan terus menjadi terlaksana dan tercapai semuanya. Terima kasih banyak, Bang. Kita ya, sama-sama. Ya, semoga baik, teman-teman, itu tadi acara RM Book Talk. Kita ngobrol santai dengan Bang Fatpa Depi, narasumber kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti acara kita, dan nanti akan dikabarkan siapa yang akan mendapatkan paket buku terbaru RM Book ya, senilai Rp250, dan minggu depan yang ingin request narasumber siapa yang akan kita undang, kita ngobrol-ngobrol santai lagi, mau upload ya rekaman ini di YouTube kami, RM Book TV apa RM Book Edi? Masih Edi ya, RM Book Edi, dan website kami juga kunjungi RM Book